Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini untuk mempresentasikan jurnal saya dalam acara Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Bersama saya dengan Fiska Fadila 18-11-538 dengan judul jurnal saya yaitu Sistem Monitoring dan Kendali Tanaman Hidroponik berbasis Internet of Things pada Smart Greenhouse. Oke, untuk latar belakang penelitian saya, ini adalah di mana teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar manusia modern dengan internet yang terus melaju pesat menjadikan aspek penting dalam memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Sebuah teknologi yang dikenal dengan Internet of Things mampu mengatur dan mengontrol suatu sistem atau alat melalui jaringan internet. Oke, pada umumnya untuk pemantauan tanaman hidroponik di dalam greenhouse masih dilakukan secara konvensional, yaitu masih dilakukannya seorang petani mengecek langsung keadaan si tanaman karena berpengaruhnya kondisi suhu dan kelembaban udara dalam ruangan serta kadar vitamin untuk pertumbuhan tanaman dapat menyebabkannya terhambatnya laju tanaman bila tidak adanya kontrol secara berkala. Dari latar belakang permasalahan tersebut dirumuskanlah sebuah masalah bagaimana sih caranya merancang bangun sebuah sistem kendali suhu dan kelembaban udara serta nutrisi untuk tanaman pada greenhouse agar dapat dipantau dari jarak jauh dengan laporan informasinya secara real time. Oke, maka di sini saya merangkai sebuah alat di mana bisa Anda lihat sekalian skema rangkaian alatnya. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka dilakukanlah sebuah perancangan sistem monitoring dan kendali untuk greenhouse konvensional agar terintegrasi dengan jaringan internet yang dapat dimonitoring dan dikontrol dari mana saja dan kapan saja. Oke, berikut adalah tampilan dari rangkaian prototipe sistem kendali yang sudah saya buat. Oke. Dimana berikut adalah tampilan dari aplikasi yang akan digunakan untuk memonitoring dan untuk mengontrol si sistem kendali tersebut. Oke. Lanjut di sini ada dari sistem kerja alat, dimana bisa dilihat diagramnya. Kemudian di sini saya menggunakan microcontroller WMSD1R2. Oke, dengan metode dari pemerintahan saya adalah programmable logic control, di mana meliputi dari 3 tahap, yaitu ada input, processing, dan output. Untuk tahap input itu sendiri, yaitu adanya perintah dari program untuk menyalakan kipas, lampu, dan pompa air yang dibantu dengan sensor DHT11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban, serta ada sensor gravity TDS meter sebagai pendeteksi nutrisi yang terlarut di dalam air. Nah, di mana untuk sistem logikanya itu sendiri, untuk suhu jika lebih dari sama dengan 30 derajat maka kipas akan hidup. Jika suhu kurang dari 29 derajat maka kipas akan mati. Jika kelembaban lebih dari sama dengan 78% maka lampu akan hidup, dan jika kelembaban kurang dari 77% maka lampu akan mati. Nah, dari tahap processing itu adanya proses logika yang tadi yang telah diprogram oleh yang sudah diprogram dan yang akan memunculkan output secara otomatis, di mana dari outputnya ini itu sendiri itu adalah tadi kipas atau lampu dan pompa akan mati atau menyala, yang kemudian dari hasil bacaan sensor itu dapat dilihat dan dipantau dari dalam aplikasi. Oke, dan berikut adalah tabel hasil pengujian yang dilakukan dengan rentang jarak 5 menit, di mana di sini dapat dilihat karena suhu lebih dari 30 derajat maka kipas hidup gitu. Dan kelembaban lebih dari 78% maka lampu akan hidup. Berikut juga dengan total zat terlarut di dalam air maka pompa akan hidup. Nah, di sini bisa dilihat dengan rentang waktu 5 menit ini adanya perubahan dari suhu yang semakin turun dan juga kelembaban udara yang turun, serta dari total dissolved solid atau nutrisi yang naik atau bertambah. Untuk video pengujian dari si alat itu sendiri, jika saudara ingin melihat bagaimana sih caranya proses dari sistem alat itu bekerja, bisa mampir ke YouTube saya, di mana linknya sudah saya terterakan di sini. Oke, lalu kesimpulan, setelah dilakukannya proses perancangan, pembuatan, dan pengujian pada sistem monitoring dan kendali smart greenhouse, maka dapat diambil kesimpulan. Itu yang pertama, untuk hasil bacaan nilai dari sensor-sensor dapat dimonitoring oleh pengguna secara real time.
Dan kedua, rangkaian sistem alat yang dirancang berhasil mengendalikan suhu dan kelembapan secara otomatis dan dapat mengontrol kebutuhan nutrisi tanaman melalui aplikasi, yaitu yang tadi di mana bisa menyalakan dan mematikan pompa. Oke, untuk saran penelitian ke depannya yang dapat membangun dan mengembangkan penelitian yang akan datang, yaitu perlunya penambahan jumlah alat untuk kipas dan lampu, atau bisa diganti dengan alat lain seperti mist maker, exhaust fan, dan heater agar suhu dan kelembaban lingkungan di dalam smart greenhouse dapat berubah dengan lebih cepat. Yang kedua, untuk meminimalisir adanya delay saat mengendalikan alat yang sudah terintegrasi dengan sistem, disarankan menggunakan jaringan koneksi internet yang stabil. Oke. Sekian pemaparan jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.